Persugihan. Oh. Bang, ini ada yang kesurupan sama Ipong. Tentara dari atas warung. Dar di belakang warung suara desanya bang. Astagfirullahaladzim, dia tipe gitu. Gue bilang kenapa? Gue lihat dah ke belah kanan ke tengah-tengah pohon pinus. Gue lempar bang nih pakai kayu yang kayunya udah bentuk balok gitu. Cermin cerita mistis Gunung Slamet. Udah kemana aja? Selamat mungkin ke Gunung Cikuray, Guntur, Jawa Barat lah. Dari lu sendiri sih, pernah nggak lu kejadian atau pernah ngalamin suatu kejadian di suatu daerah gunung gitu, horor ya gitu? Gunung Slamet. Gunung Slamet. Waktunya kapan tuh ya? Slamet 2021 bulan April. Ceritanya itu gimana bisa? Apakah sorry ya gitu, bukannya kita ngomong sembarangan atau apa ya? Apakah temen lu hilang atau tersesat, apa lu gimana gitu, dibawa ke dimensi lain atau? Awalnya sih kita berangkat open trip, bukan open trip sih ya. Teman ke teman lagi, kita tuh berasal dari daerah beda-beda daerah, 20 orang gitu, berangkat dari Cikarang lalu menuju ke Jawa Tengah ke base camp Gunung Slamet. Awalnya sih ya baik-baik aja sih. Dari awal tuh nggak ada problem, nggak ada sama sekali. Bahkan nggak ada firasat terpikir untuk itu malah. Iya, nggak ada. Bahkan ya gitulah, awal-awal kalau mendaki nggak ada yang pikiran yang jelek-jelek, tapi yang bagus-bagus. Setelah lu nyampe pos, awalnya kita base camp ya? Dari base camp kita urus registrasi segala macem. Kita habis itu berangkat ke pos, menuju pos 1. Kita berangkat dari jam 9 pagi. Jam 9 pagi kita sudah kelar semua. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan lah dari base camp ke pos 1. Dari situ nggak ada kendala apa-apa di tengah perjalanan, nggak ada, aman-aman aja. Dan akhirnya kita tuh nge-break dulu di pos 1, di pos 1 gunung jam 12 siang. Akhirnya kita break dulu. Disitulah satu kesalahan yang sangat fatal, benar-benar fatal dari anggota kita. Bukan anggota sih, supir. Oh, ikut juga Supir. Oh, kirain gua dia nyupirin doang gitu. Nyupir parah. Niatnya jelek. Akhirnya kita di base camp, di pos 1 kita nge-break, ngopi-ngopi. Nah, dari situlah awal dari mulai tidak masalahnya dari situ. Nah, si supirnya itu ngobrol sama yang punya warungnya itu, abah-abah, kakek-kakek, nggak tahu bilang apa, nggak tahu dia pengen apa. Cuman taunya dia tuh cerita pas udah di pos 3 Gunung Slamet, ternyata ya persugihan. Oh iya, pengen persugihan. Nah, awalnya dari situlah kita mulai kena terancam badai, teror. Gue sumpah merinding anjing, gak bohong. Sumpah. Terus gimana? Akhirnya kita kan, dari situlah kita mulai merasakan keanehan. Jalan kita jam 1 siang, dari jam 12 break, kita break 1 jam di pos 1, kita jalan ke pos 2. Di pos 2 masih belum terlalu parah sih, paling cuman kendala keram, segala yang aneh-aneh, kayak santai-santai aja di pos, sampai pos 2. Nah, dari pos 2 baru pendakian yang mulai ya itulah awal perjalanan kita dari pos 2 ke pos 3. hujan turun, badai. Akhirnya dari situ semua anggota yang ikut mendaki bareng kita tuh pada kena mental, kayak ngedon gitu. Oh, kayaknya gak bisa nih kita ngejar gitu. Kayaknya kita break deh di sini, nggak sampai ke pos selanjutnya. Akhirnya kan dari satu tim itu ada yang menyemangati, ya udah kita nggak apa-apa, ayolah kita jalan bareng-bareng. Nah, dari situ karena perjalanan dari pos 2 ke pos 3 malam lah kesurupan.
malam maghrib. Sebelum maghrib kita nyampe di pos 3 tuh tengah 6-an, jam 6 kurang lah, jam 6 kurang. Akhirnya jam 6 kurang ya, jam 6 kurang. Akhirnya ada yang kesurupan. Tapi di situ sempat lu buka tenda dulu? Enggak buka. Oh, ketika nyampe duduk santai dulu kan biasa ya? Niatnya kita ini bang apa dari pos 1 tuh ngecamp tuh di pos 5 kan enak banget kan di pos 5 di pos 5 tempatnya lega lah, nggak terlalu parah. Nah akhirnya tuh kita nyampe tuh di pos 3, bocah yang lain pada buka-buka tenda lah, yang lain kebagian masak, bikin kopi. Nah di situ ada yang kebagian tenda itu bocah-bocah yang lain. Gue udah bilangin kalau jam 6 maghrib usahain kalau udah tenda udah terbentuk gitu, jangan dulu tidur. Gue ngerinya ada apa-apa. Nah akhirnya bocah-bocah itu pada ngeyel, nggak pada denger, mungkin capek ya kan, capek mungkin karena hujan juga, karena badai juga. Akhirnya buka tenda, semua orang tuh udah pada masuk ke tenda sebagian kan. Gua 3 orang bang di warung itu kan, ada warung juga di pos 3, gua di warung bikin kopi. Iya dari depan. Akhirnya temen gua manggil lah, bang ini ada yang kesurupan sama Ipo, cewek yang kesurupan, cewek. Akhirnya gue bingung kan, aduh gimana ini, mana cewek satu orang doang kan, yang lain pada bingung sama. Akhirnya yang nangani bocah yang lain, terus gue nangani yang Ipo itu. Untungnya itu bang ada mapala di situ, kalau nggak ada mapala nggak tahu. Bilang, mbak ini teman saya cewek ada yang kesurupan, mana ini. Akhirnya ditangani lah, alhamdulillah ditangani nggak lama. Akhirnya dia sadar. Gue yang ngurusin yang mau kena hipo, temen gue buka baju kan, gue ganti baju semua yang mau kena hipo. Gue bilang, kata gue juga apa, kalau maghrib gak usah tidur. Mana ya, udah kesurupan ya gitulah, kayak teriak-teriak gak jelas. Akhirnya bikin semua orang takut. Nah dari situ mapala lah yang nanganin. Nah gue bilang ke mapalanya, mbak itu kenapa ya? Oh ini temen kamu ini yang cewek emang udah punya kendala. Satu, dia lagi head. Gua nggak tahu dia lagi head, dia tahu dia lagi ada kendala apa. Dianya juga nggak bilang juga. Iya nggak bilang dari awal juga. Kalau emang kita tahu dari awal dia head, nggak mungkin gua. Bener sih, soalnya sepengetahuan gitu ya, koreksi ya kalau salah. Cewek yang head tuh apalagi datang ke tempat yang mohon maaf lah awam gitu bagi kita yang kita belum datangi itu. Iya. Biasanya makhluk-makhluk halus tuh pada istilahnya narik tuh, pada deketin dia gitu. Jujur aja. Gimana tuh? Ya, gue bilang, kenapa lu nggak bilang dari dulu? Dari bawah. Dia bilang nih, maaf bang, emang aku dia bilangnya, aku dari bawah tuh emang belum head. Aku headnya tuh pas mau nanjak, kan dia ke WC, tempat ke WC juga. Kenapa nggak bilang? Kalau misalnya dia bilang mungkin dia bagian regu atau ada di bawah lah yang yang nemenin dia gitu. Ya gimana kan udah nyampe pos 3, masa nanjak juga salah, turun juga salah. Akhirnya udah gak apa-apa, tidur istirahat. Semua orang udah istirahat nih, jam berapa ya? Jam 8-an kita tuh di luar tuh, temen gua terus temen dua orang sama gua. Berarti tuh yang kesurupan udah sembuh tuh? Udah aman. Nah, akhirnya kita kan di situ emang lagi badai, bener-bener badai, angin, wah hujan. Nah gua masak tuh sama bocah gua, teman-teman lah ya. Teman-teman masak nasi. Udah makan nasi, kita bikin api unggun tapi api unggunnya yang di kayak tempat ibu-ibu itu buat masak, buat dagangannya. Dia itu kita masak, ngobrol-ngobrol apa gitu. Nah tanpa disengaja, tanpa apa ya, spontan parah, dari atas warung dar kayak batu gede banget nimpa itu atap, tapi nggak apa-apa, nggak bolong kan. Biasanya kalau batu apapun itu pasti ambruk kan. Enggak, kaget dong. Pas batu jatuh kan pasti, kalau istilahnya suara besar nih, batu besar nih pasti ya. Ambruk dong. Terus lu langsung apa tuh
Apa lu Ya jadi kita, gitu? dia di Apa lu rumah gitu? tatap muka. Ya, apa ya? Apa sih? Kaget juga sih. Ya mungkin dari ada satu orang gue yang apa yang wah masa bodoh lah. Udah paling juga ini yang ambruk apa pohon yang jatuh dari atas ke warung. Sebenarnya biar pikiran temen Iya, kita biar gak kacau. tenang, iya biar tenang semua. Nah, ya udahlah kita abaikan kan. Abaikan ngerokok ngopi. Akhirnya ada tuh porter, nggak tahu apa dia datang. Nyapa, "Bang, dari mana?" "Dari Bekasi, Bang." "Bekasi mana sekarang?" "Oh, sekarang." Dia bilang gitu. "Iya, kenapa? Berapa orang yang mendaki?" 20 orang, Bang." "Ah, 20 orang?" "Iya." Nah, akhirnya dia nyeritain mistis dari gunung itu. Gua jujur respon gua kesel banget, Bang. Gua juga mati. Apaan sih ini orang nyeritain kayak gini, kagak penting. Yang ada kan teman-teman gua yang kena mental kan. Manahan kan sebelumnya, mohon maaf itu temen lu kena kesurupan gitu. Dan akhirnya gua dengerin. Kalau boleh tahu nih ya, si porter tuh cerita apa sih? Kan biasa kalau tempat-tempat tertentu gitu ya, pasti ada cerita mistisnya tersendiri gitu. Ada entah tempat persugihan atau apa gitu. Di situ dia cerita apa sih? Awalnya dia cerita dia soal pendakian dia dari pertama sampai dia akhir itu. Dia gini, "Bang, saya udah 7 kali naik selamat. Saya gagal muncak 3 kali. Yang sisanya baru tuh. Ini semua apa? Berhasil semua sampai puncak." Terus dia nyeritain, "Kalau ketemu nenek-nenek nih ya, nenek-nenek Bang jangan ditanya. Kalau ketemu saudara kembar atau cewek itu udah cuek aja, cuek." Karena dia tuh pernah ngalamin satu momen dia di pos 3 menuju pos 4 dia pernah kesasar karena dia ketemu sama nenek-nenek itu. Dia kesasar. Dia bilang ingetin, "Udah Bang, gak apa-apa, santai aja." Gitu kan dia bilang. "Oke, gue santai sih." Emang respon dari gue kesel banget gini, loh. Ini gue aja. Kesel banget. Ya udah, terus dia bilang gini, "Ya udah besok mau summit jam berapa?" Gua niatnya summit jam 4, Bang. Jam 4. "Besok summit jam 4, Bang." Ya udah, kalau lihat kondisi dulu kan. Akhirnya cuma apa nyeritain cerita dia mau nyasar, cerita dia ketemu sama nenek-nenek, cerita dia ketemu sama saudara kembar, cerita dia ketemu sama wanita sangat-sangat cantik tapi nggak tahu lah gitu. Akhirnya dia bilang langsung ke dia, "Ya udah nggak apa-apa, hati-hati aja." Dia cabut nih, Bang, gua Ke bawah atau naik ke tenda. Dia balik lagi tenda. Akhirnya jam 12 malam kalau nggak salah. Ini nggak tahu benar nggak tahu enggak ya. Suara dari tenda dari belakang warung, suara desahan cewek, Bang. Serius? Ini sumpah lo ngomong suara desahan cewek. Nah di situ gue bilang dulu sama bocah, "Lu denger gak? Lu denger gak?" "Iya denger." "Ini yang teman satu lagi, lu denger gak?" "Denger." Nah di situ tatap muka lagi. Ini gimana nih, mau disamperin gue takut kan, nggak disamperin makin jadi. Dan gue berarti. Iya. Dan gue bingung, masa iya sih di alam bebas kayak gini kan, kayak gitu. Enggaknya mesti dia sudah bersuami istri juga, nggak bakal lah kalau misalnya orang-orang logikanya masih ini. Akhirnya gue cuek, ya udahlah gue biarin. Makin jadi nih, makin kenceng. Gua lempar, Bang, nih pakai kayu yang kayunya udah bentuk balok gitu. Gua lempar. Iya. Akhirnya berhenti. Enggak ada suara-suara lagi. Dari situ gue penasaran. Mau disamperin, takut nggak disamperin, makin jadi nih. Iya. Masalahnya lu mikir gini, kalau misalnya ini bener-bener terjadi yang kena bukan dia doang gitu kan. Iya. Akhirnya ya udahlah cuek. Akhirnya udah kita cuek. Udah kan itu ngobrol sampai kita udah di luar itu jam 12 lebih. Akhirnya kita jam 1 tuh mulai capek, mulai ngantuk. Akhirnya kita tidur jam 1, terus kita kebangun jam 2 karena badai, bener-bener badai parah sampai tenda yang satu lagi mau roboh. Akhirnya kita bangun, kita benerin dulu tenda, yang lainnya udah pada tidur sih.
Karena dari jam 2 kita nggak tidur, dari jam 2 sampai siangnya itu. Berarti pas lu sebelum masuk ke tenda ya jam 1 sampai tungguin dulu berarti ya. Iya. Itu bocah keluar apa enggak gitu. Pas lu ke tenda kan ya udah tidur tuh jam 1 kebangun lagi kan ya. Iya, gua bangun Jam berapa tuh? jam 2. Gua bangun jam 2, Bang. Jam 2. Kayak jam 2 gua bikin kopi lah, bikin kopi. Gua bangunin bocah tuh. Bangun. Nah, dia bilang, "Apa sih, Rod?" Bangun lah. Gue temenin, gue takut kan dewetan Bang. Iya bener lah. Takut, mana orang-orang udah pada tidur, udah pada tidur, mana masih hujan badai kan. Kena badai juga lu. Iya, Ngeri banget. badai parah. Akhirnya gue bangunin bocah, gue ngobrol-ngobrol. Kirain gue, enggak, gue awalnya nggak denger. Gue udah mulai ini nih, udah mulai mantep deh. Maksudnya terus gak mungkin lah ada badai doang. Iya, pas itu bocah gue yang denger dulu. Awalnya gue nggak denger. Lu denger gak? Denger apaan nih? Gue gituin. Denger gak? Coba lah. Lu fokus deh. Emang gue denger itu suara nangisan bocah Bang. Nangis. Jam 2 kan? Jam 2. Nangisan bocah parah itu. Benar-benar jelas banget suaranya bocah. Gue nggak tahu itu di mana suaranya, mungkin gue denger dan akhirnya gue cuek lagi lah, udah Bang cuek aja, akhirnya gue maksain gue tidur lagi tuh, dari jam 2 sampai tengah 3 gue tidur lagi, cuma ngopi lagi tidur. Setelah tidur berarti lu dari situ lalu bisa tertidur, istilahnya pulas lah gitu. Iya, bener-bener tidur. Bener-bener tidur. Ini sebelumnya jangan lapor BNN nih, ini bukan salah apa-apa ya. Ini bako, sumpah demi Allah deh, bako. Mangga. Enggak. Takutnya anjing ini sambil gele tuh enak tuh. Enggak gitu. Enggak. Setelah lu tidur pulas, rencana summit jam berapa tuh kira-kira? Gua rencana summit jam 4 Bang. Bangun semua tapi? Enggak bangun. Jam 4 tuh yang bangun teman-teman gua doang, 2 orang. Temen gue mau ngebangunin juga, mungkin cuacanya lah nggak bersahabat kan. Akhirnya dia juga nggak ngebangunin. Akhirnya ngebangunin gue jam 6 pagi. Jam 6 pagi gue bangunin semua. Bangun. Udah pada bangun, masak dulu kan, isi dulu perut. Akhirnya cuaca masih belum bersahabat. Sampai jam 8 siang. Pas lu bangun kan ya, masak dulu dong, isi perut lah, pondasi lah, pasti. Masak dulu gua kan, masak dulu. Nah, yang gua masih penasaran kan, yang malam itu kan, yang malam gua pantau Bang ini tenda yang di dalam tenda. Yang suara desan itu. Iya, gua pantau. Gua lihat akhirnya yang keluar dari tenda itu cowok sama cewek. Anjing. Oh ini orangnya, kata gua orangnya. Goblok ya. Bocil apa gimana sih itu? Bukan gak bocil sih, ya anak muda lah gitu. Akhirnya gua tadinya mau negur cuman ya udah sih mati aja. Ya udah akhirnya kita briefing kan, Gue potong buat kalian yang engas jangan tempat-tempat tertentu lah. Oh iya ada ya. Iya, pokoknya lu jangan pernah bermain-main sama alam karena alam punya cara sendiri buat melukai manusia. Dan akhirnya kita briefing Bang, briefing ya. Briefing, akhirnya kita berlima nih yang berangkat menuju port 4. Menuju puncak lah ininya. Nah, dari port 3 ke port 4 kita nggak ada kendala Bang. Masih aman-aman aja. Masih aman aja. Nah, kita dari port 4 tuh kan udah nyampe port 4. Port 4 itu jam berapa sih? Jam 11 siang. Jam 11 siang. Bukan jam 11 siang sih, jam 10-an lah, jam 10-an. Tapi itu hitungannya molor guys. Molor gimana? Molor waktu gitu, jadi lambat banget. Iya lambat kita. Biasa optimalnya berapa tuh? Biasanya sih sejam paling normal. Ini kita setengah jam maksimal lah. Akhirnya kita berhenti kan di port 4, foto-foto dulu. Nah, keunikan di port 4, gua baru sadar di port 4 itu emang tempatnya makhluk-makhluk kayak gitu kan. Lu bisa tahu dari mana tuh? Apa lu pernah? Apakah gimana sih? Emang sih gua sebelum nanjak di base camp gua dikasih tahu jangan ngediriin tenda di port 4.
dari si pihak base camp. Iya, mau secapek apapun itu maupun kendala apapun itu, lu jangan kali-kali bikin tenda, pasang tenda di pos 4. Nah, gue mesti tahu. Nah, gue Pas lu wah anjing bener nih kata hmm, base camp gimana tuh Iya. ngehnya tuh Nah, ngehnya. gue gak kepikiran, anjir, pos 4 dong, pos 4 sama Rantu. Banyak Namanya konon ya, banyak yang bilang itulah tempat yang paling mengerikan, angker lah, paling angker. Nah kita foto-foto nih bang di pos 4, foto-foto. Nah akhirnya kita lanjut jalan, udah packing lagi. Ada pendaki dari atas mau turun, kita mau nanjak, otomatis kita papasan dong. Dia bilang gini, bang, ente itu yang di belakang kembar siapa? Kembar siapa? serius lu? Terus gue langsung astagfirullahaladzim, perasaan gue mendaki naik ke atas di berlima deh. Gue spontan langsung diem dong, tengok berlima siapa yang kembar? Lu langsung pada tengok-tengokan dong Iya, berarti. tengok. Akhirnya ya udahlah, gue cuek lagi. Oh iya udah situ Itu kan. rombongan sendiri apa rombongan? 4 orang. Dia 4 orang. Dia bilang, bang itu di belakang ente siapa? Kembarnya sama gue bang. Kembar. Akhirnya udah cuek, udahlah, ayo wis, jalan lah, dari pos 4 ke pos 5. Nah dari pos 4 mau ke pos 5, gokil. Ada gue ngelihat orang pendaki ngedaki tapi bukan lewat jalur, lewat jurang. Pipiran jurang apa jurang? Pokoknya bukan tempat jalur buat didaki lah, kayak jurang parah sih. Emangnya ini Pas lu lihat tuh nenek-nenek atau kakek-kakek apa anak muda? bapak. Gue bilang mungkin pikiran gue mungkin yang punya warga sekitar kan. Mungkin Gue ya. nggak tahu juga. Positif vibe lah gitu ya. Akhirnya gue bilang dulu, break. Bentar, lu lihat ya. Begitu bang. Lihat apaan? Bapak-bapak jalan di Malibir, tempat mendaki tapi di puncak di jurang. Kagak, gue nggak lihat. Lu lihat ya? Enggak, yang lihat gue dong. Udah sih, gue lagi. Udah lanjut. Enggak, isinya lu gak cerita panjang lebar lah. Iya, gue lanjut. Panterangan lah itu Gue lanjut kan dari pertengahan pos 5. Akhirnya gue nyampe di pos 5. Nyampe. Iya, yang gue tanyain ya soal pendaki tadi berempat, dia tuh buka diriin tendanya pos 5 apa? Dia pos 5 bang. Pos 5. Di pos 5. Berarti yang nggak boleh di pos 4 doang. Pos 4 doang. Akhirnya gue nyampe di pos 5 tempat ngecamp kan. Gue bilang anjir, bener ya, tempat paling ngecamp paling enak di pos 5. Harusnya kita tuh di pos 5 bang, karena di pos 3 kejauhan. Bener sih. Yang mungkin cuaca kayak gitu, emang keadaan lagi nggak benar. Akhirnya kita di pos 3 kan. Nah di pos 5 kita nyampe ngopi dulu nih. Uniknya gue ketemu lagi ya sama porter yang semalam ngomongin gue itu. Ketemu lagi. Akhirnya nyapa lagi, bang gimana perjalanan di jalan? Gue ini aja sih. Diraukan lah. Iya, bang. Mungkin dia naik duluan kali. Iya. Enggak bang, dia belakang. Belakang. Nah gue ya aman-aman aja. Anjir kalau di jalan kayak gini. Sambil ketawa-ketawa Iya, ya. ketawa. Ya udah gue ngopi. Padahal menghilangkan stres. Iya, gue ngopi dulu tuh, ngopi. Gue ngomong bilang sama teman gue yang lain, gimana ini kita udah mau jam 12, jam 12 lebih lah. Kita udah jam 12 siang nih. Kita lanjut ke puncak apa gimana, apa nggak turun? Ya udah deh, kita tunggu sampai jam 1. Padahal nggak boleh banget bang. Kita puncak ngelebihin dari jam 12, nggak boleh. Maksimal aja kita di puncak jam 12 udah turun. Kita jam 12 masih di pos 5. Gue baru tahu juga sih. Gue yang gue tahu ya di Semeru doang tuh, jangan sampai batas jam 9 tuh di atas. Iya. Tuh. Gue yang tahu Semeru doang tuh. Iya. Oh ternyata di gunung ini juga sama gitu ya. Tapi bedanya waktunya jam 12. Akhirnya saya jam 12 mau lanjut apa enggak, kita lihat ini aja deh cuaca dulu. Cuaca kan memang itu kabut tebal parah. Kabut tuh, wah parah. Sampai betul menggigil, benar-benar menggigil. Akhirnya ada satu teman gue bilang, udahlah kita turun aja, jangan melanjutin, gunung nggak bakal kemana-mana kok.
Yang penting kita keselamatan kita lebih utama ya. Gunung gak akan kemana-mana, kitanya harus kemana-mana. Ya pokoknya gua pesenin ya buat lu pada kalau mau naik gunung jangan pernah memaksakan keadaan. Yoi. Karena gunung gak bakal pergi, gunung gak bakal kemana-mana. Intinya yang paling pokok utama keselamatan lu. Karena ada keluarga di rumah yang menunggu lu. Gue sempet dengar juga tuh kata salah satu teman gue yang daki juga, dia sering ketemu interaksi sama pendaki lain juga. Dia bilang gini, santai aja deh, santai aja mau. Puncak bukan tujuan, tujuan kita adalah rumah. Iya benar. Lalu sampai di pos 5 ada jam 1-an ya. Iya. Jam 1 turun. Gue jam 1 turun bang. Jam 1 turun karena cuaca nggak ada perubahan sama sekali. Nggak kondusif lah. Nggak kondusif lah. Akhirnya gue turun lah. Di situ gue merasakan kecewa, benar-benar kecewa. Teman gue juga sama kecewa, gagal muncak kan. Ya akhirnya gimana ya, kita ngeluh ya, memang ngeluh kita. Kalau ngeluh terus nggak benar. Bener lah. Ya udahlah, kita nanti juga kita bisa balik lagi ke sini. Akhirnya kita turun sampai pos 5 ke pos 3 kita alhamdulillah nggak ada kendala. Nah dari pos 3 tuh kita nyampe di pos 3 tuh udah bukan mau maghrib sih, jam 5 kan kita kan harusnya jam 5 jam 6 nggak boleh lah langsung turun kan sih. Gue bilang udah sih santai dulu nggak apa-apa, kita trek malam kita turun. Udah gue ngopi dulu sebat. Akhirnya hujan lagi gede badai parah. Akhirnya gue bilang, lu setuju nggak kalau kita nginep sehari lagi? Setuju nggak? Gue bilang gitu. Akhirnya dari teman gue yang ngelak kan, egois. Apaan sih? Emang lu masih punya logistik? Emang lu masih ada sisa uang atau minuman atau makan ya? Ya nggak ada sih, jujur sumpah gue budget gue minim parah ini. Udah sih buka jas hujan lu, pakai jas hujan semua, pakai uang jas hujan semuanya. Tapi kan kenapa nggak nunggu reda dulu? Ya mungkin dari orang-orangnya itu yang terburu-buru nggak sabar pengen nyampe bawah. Ya udah sih gue mah nggak ngikutin egois, nggak sama-sama egois kan. Bener sih. Udah ayo. Mungkin lu lebih ke Iya. Ya juga capek sih. Iya gue juga capek bang, capek banget. Mungkin dia ngomong gitu juga lantaran emosi, Iya. capek mungkin. Dan akhirnya kita udah packing pakai jas hujan, udahlah pokoknya udah ready parah, udah mau turun lah kita pada Lu turun jam berapa tuh? Setengah 6 kita turun. Pas mau maghrib berarti? Iya pas mau maghrib. Gue bilang kan bentar dah tahan dulu. Akhirnya kan pada batu kan gue bilangin. Udah. Padahal pikiran gua tuh, oh kayaknya Isa dah, katanya turun tuh. Iya. Akhirnya gitu. Dan akhirnya kita turun, kita foto-foto dulu, turun nah dari pos 3 menuju pos 2 bang, lu bayangin 2 jam lebih. Ini ada yang aneh nih. Teman gue bilang, udah nanti aja deh ceritanya di bawah. Emang gue udah inilah. Tapi secara ini partner lu udah paham mungkin ya. Udah paham. Secara lu ngomong gitu aja udah peka. Udah peka lah. Peka parah. Udah nanti aja deh di ini apa di bawah ceritanya. Ya udahlah gue di bawah kan. Gue itu dari pos 3 ke pos 2 aja lama bener-bener lama gue nyampe di pos 2 tuh. Gue nyampe jam berapa ya, jam tengah 9-an kalau nggak salah. Tengah 9-an gue di pos 2 bang. Kalau dihitung itu nggak normal juga sih. Nah yang bikin gue gede apa, gue bilang kan break dulu maghrib break. Akhirnya apa deh yang terjadi, cewek nangis kesurupan lagi. Gue bingung bang di sini, Di tengah trek gitu. Gue bingung bang gimana ini. Udara yang semakin dingin, semakin malam kan. Ya akhirnya gue biarin bang cewek itu, gue biarin. Bagian ntar kita dewe kita keluar sendiri. Enggak, maksudnya kan nggak ada yang nanganin atau apa gitu. Nggak ada bang, emang udah kita cuma udah capek banget. Enggak, kalau gue sih ngerinya ya kalau kata teman-teman gue sih, takutnya kalau kelamaan kesurupan gitu nanti si orang itu nggak tahu arwah, nggak tahu sukma ya. Iya. Terus ke bawah jauh gitu. Emang. Takutnya. Gue mikirnya ini kayaknya kesurupan kayak jurik-jurik, kayak setan, kayak yang iseng aja gitu. Gue yang iseng aja, makanya gue
gua diemin gue diemin 15 menit kan nggak salah. Mungkin misalnya kayaknya ini juri hantu ngetes gua doang nih gitu ya. Kalau misalnya kita layanin malah nambah lama, mungkin ke situ kali pikiran lu ya. Akhirnya gue diemin deh 15 menit lah. Akhirnya apa? Keluar sendiri, ceweknya ngelamun gitu. Kata gue juga apa? Maghrib emang itu bukan waktunya buat mendaki, waktunya kita ngebreak di mana aja lu. Maghrib tuh harus berhenti, swear. Ya akhirnya kesurupan udah kan, kita menuju dari pos 2 ke pos 1 terakhir tuh ke pos 1. Nah di awal di perjalanan pos 1 kita ngelewatin Curug, bukan curug siapa sih, kayak aliran air gitu bang, air gitu. Kaget dong dari atas teman gua ini apa bulitik apa sih bahasanya Apa ya? jungkir balik lah Jungkir balik ya. Kalau bahasa batunya mah gelinding kali ya. Ngeguling. Nah itu yang ngegulingnya orang yang punya tujuan yang salah bang. Dia yang si supir itu. Ya si supir itu dia terluka lah, itu dari situ dia kaki dia kagak bisa jalan bang. Kagak bisa jalan dia apa ya, kram, digerakin sakit, nggak digerakin juga sakit. Akhirnya gue ngebreak dulu Seleo gitu lah ya. iya ngebreak dulu. Gua urut bang, gua kalau kagak peduli udah gua tinggalin tuh orangnya. Bener gua akhirnya udah bang istirahat. Gua kasih ini dah apa balsem, gua kasih ini apa trekking pole 2 tuh bang, pakai trekking pole 2. Ini malam makin lari gitu. Iya bener sih, kalau kita lama-lama trek malam bahaya juga. Akhirnya dia bang ngamuk bang. Wah parah, gila sih. Gila parah. Kalau sorry gua potong ya. Kalau trek malam kendalanya bukan hanya soal mistis atau hantu gitu. Iya. Soalnya para binatang juga mencari makan sih. Biasanya kita juga kan rebut-rebutan udara sama alam. Rebutan udara sama alam. Dan akhirnya gua ngebreak dulu dan dia juga marah-marah nggak jelas pokoknya mah. Gua bilang gini, bang, lu kalau dari awal pendakian kayak gini nggak bakal gua ajak lu bang. Bener, udah gua tinggalin lu bang, kagak gua kasih makan, begituin. Akhirnya udah lu mau duluan gitu. Malah nantangin dia gitu. Udah lu mau duluan. Gua ngarep dia, orang itu bilang bang, gua ngarep. Bro, anjing. Bener sih, soalnya anjing lu istilah capek gitu, tapi lu bisa lah jaga sikap gitu, tahan emosi. Gue berharap tuh orang hilang ya, gue begitu, gue udah mati lu bilang. Ini gue bilang ini apa yang pada bang, udah kayak egois. Redam juga dia. Iya. Akhirnya gue tinggalin tuh, dia nemenin dia 3 orang, temen yang dari teman-teman gue juga. Gue jalan sama cewek itu sama teman yang lain. Nah kita ngelewatin dari pos 2 mau ke pos 1 tuh ngelewatin air terjun gitu bang, air terjun yang pengaliran air gitu. Akhirnya ada ibu-ibu nggak tahu penduduk dari situ, nggak tahu siapa kan, jalan bang cepat banget, sumpah cepat banget. Mulai ke trek, jalan trek tapi cepat banget, tapi bawa ini bukan bawa air, siapa sih, kayak buat ini bawa gas gitu. Kayak gitu, tapi cepet banget, gila cepet banget. Secara tidak langsung berpapasan dengan lu dong berarti. Iya, berat dari belakang. Gua tarik dong yang bocah yang depan. Lu lihat gak? Iya anjir cepet banget. Langsung gak kelihatan tuh? Enggak, udah nanti aja. Gua bilang, udah nanti aja ceritanya dibalikin. Ya udahlah, kita itu ada kendala cuman dari ibu jalan cepet banget. Akhirnya kita nyampe pos 1. Nah dari pos 1 nih kita ngebreak dulu. Nah di pos 1 nih temen gue udah bilang capek, mukanya udah melas parah, udah pias parah. Gue bilang capek kan, sama gue juga capek kan. Ya akhirnya kita break nggak terlalu lama karena takutnya hipo dulu kan, udara makin dingin kan, takutnya kaku apa. Lanjut jalan tuh di pos 1. Nah di pos 1 itu kita ngelewatin, emang udah ada pemukiman warga kan dari pos 1. Udah kelihatan. Nah dari pos 1 hutan, kita ngelewatin hutan pinus. Akhirnya temen gue lihat pertama nih, astagfirullahaladzim, dia tiktok gitu.
Gue bilang kenapa? Gue lihat dah ke belah kanan, ke tengah-tengah pohon pinus. Gue lihat dah gitu. Gue lihat dah bang, anjir, Apa tuh? cewek kuntilanak jelas. Umur hidup gue baru lihat kuntilanak bener-bener nampak kuntilanak, bener-bener ada astagfirullahaladzim. Gue langsung dah cuek yang di belakang gue, apaan sih Rat? Udah nggak usah ikutan lu lah gitu kan ya. udah nggak usah lihat kiri kanan belakang, udah nggak usah. Itu jalan kayak orang panik gitu bang, orang panik jalan. Dan si cewek ini nangis setiap perjalanan karena apa? Lihat Udah sempet bareng juga berarti. iya cepet bareng. Dia lihat sebelumnya dia lihat duluan, kata gua mah dia lihat duluan orang makhluk itu. Akhirnya jalan nangis. Akhirnya kita alhamdulillah nyampe ke tempat udah pemukiman warga lah. Dari itu kita sampai base camp, udah nggak ada kendala lagi. Udah tenang lah di situ, udah agak banget melewati fase-fase ibarat kata ini sulit gitu iya, ya. sulit. Dan akhirnya kita di pos Bambangan itu yang ada baca ini Gapura Pos Bambangan, kita foto-foto dulu. Nah yang gua bikin kaget nih, kita pas udah registrasi, udah mau nginin data-data yang ngedaki kemarin, kita dapet kabar ada yang hilang, pendaki 1 orang ada yang hilang. Akhirnya gua kaget dong, anjir. Langsung kepikiran sama temen lu tadi kan yang Iya, anjir, yang hilang. Gue bilang sama yang bapak depan, serius ada yang hilang. Dari dapat kabar dari atas. Gue langsung panik dong. iya dong. Secara istilah kasarnya mohon maaf itu, lu punya niat jelek juga buat temen lu. Iya, jelek juga gue. Anjir, untung gak teman-teman gue yang hilang gitu bang. Coba kalau teman-teman gue yang hilang, gak tahu gak terjadinya gimana. Bener sih. Akhirnya Gunung Slamet itu nggak tahu langsung ditutup. Langsung open tipsar berarti. Iya langsung tutup. Akhirnya, Berarti terakhir rombongan lu. iya terakhir rombongan. Enggak, yang terakhir Ada lagi, cuman itu yang hilang anak pramuka kalau nggak salah ya. Anak pramuka. Karena semua jalur ini Gunung Slamet ditutup semua, tutup sementara lah. Langsung open timsar lah. Iya, gue bilang seandainya gitu teman kita ada yang hilang gimana, anjir gitu. Udahlah dari situ ya alhamdulillah kita Udah kumpul semua tuh. semua nggak ada yang hilang gitu, selamat semua sampai pulang pergi kita selamat semua. Meski di jalan ada kendala gitu kan, alhamdulillahnya bukan dari regu kita yang hilang. Kaget, benar-benar kaget sih. Ya mungkin begitu aja sih. Berarti dream list lu selamat harus sampai puncak berarti. Iya. Walaupun enggak kan terus gitu. Meskipun gue nanti besok misalnya nih ke Slamet, gue gagal puncak lagi, ya gue coba lagi. Mantap. Kayak undian lu berarti. Gue coba lagi. Bener. Masa iya gue gagal terus ya? Iyo, mungkin segitu aja kali ya. Apa ada tambahan dari lu? Iya nih, buat lu yang mau mendaki kemanapun itu, intinya lu kuat mental, harus benar-benar kuat mental. Pengalaman lu, pengetahuan lu itu yang keren. Orang tua juga jangan dilupakan tuh. Dukung lah channel-channel kecil seperti kita itu. Karena kita tanpa kalian, kita tidak bakal jadi apa-apa. Like, comment, subscribe.